Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Resti Alfiatun Nikmah. Saya merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Arab di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat kemanusiaan manusia. Dari mata kuliah dasar-dasar dan teori pendidikan. Oke. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita sekarang ini bisa sama-sama belajar mengenai materi ini, hakikat kemanusiaan manusia. Oke. Kita langsung saja, apa sih yang akan kita bahas pada materi ini? Oke, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya, yakni di materi kali ini kita akan membahas 4 besaran, yakni pertama kita akan membahas apa sih itu hakikat manusia. Hakikat manusia itu sendiri. Nanti kita akan membahasnya. Kemudian yang kedua ada dimensi kemanusiaan manusia. Kemudian yang ketiga kita akan belajar mengenai relasi manusia dan pendidikan. Apa sih hubungannya manusia dan pendidikan itu? Kemudian yang keempat akan ada kesimpulan. Oke. Sebelum kita ke materi yang pertama, kita akan mengenal dulu. Kita akan pendahuluan. Oke, pendahuluan kita akan. Nah. Oke. Nah, dari sini do you know? Manusia tidak dilahirkan untuk langsung terbentuk kemanusiaannya, akan tetapi kelahiran manusia menjadi tahap awal dari proses panjang dalam pembentukan kemanusiaan manusia. Nah, jadi di sini manusia itu pertama kali lahir, manusia mulai mengenal dunia walaupun belum sepenuhnya. Mereka tuh mencapai sebelum sepenuhnya manusia itu mencapai kesadaran. Manusia setidaknya memiliki pengakuan terhadap eksistensinya, artinya cepat atau lambat. Artinya di sini manusia itu membutuhkan suatu proses atau tahapan yang proses panjang dalam pembentukan kemanusiaan manusia. Tidak langsung ada itu kemanusiaan manusia itu suatu proses yang panjang yang mana dilalui oleh kita semua sebagai manusia. Inilah yang disebut entitas manusia. Entitas manusia, apa sih manusia itu sebenarnya? Maksudnya untuk apa manusia itu diciptakan, tujuannya, kemana mereka akan pergi, dan sebagainya. Manusia itu kehidupan yang manusia alami itu dinamis. Yang dimaksud dinamis di sini adalah berubah-ubah. Jadi kehidupan manusia itu semakin lambat laun kan, kehidupan manusia itu akan berubah dari mungkin kan yang pertama kita dari umur yang masih sedikit, umur 1 tahun, 2 tahun, kemudian sampai remaja, mengalami masa remaja, dewasa, kemudian masa lanjut usia. Itu tahapan, itu adalah proses tahapan dalam manusia itu mencapai hakikat kemanusiaannya. Manusia itu akan mengerti sepenuhnya, maksudnya bahwa dirinya itu manusia, untuk apa hidup di dunia ini, pasti itulah hakikat kemanusiaan manusia. Manusia akan mengetahui hakikatnya seiring berjalannya waktu. Nah, untuk itu kita akan membahas materi hakikat kemanusiaan manusia.
Ini karena pada dasarnya ya manusia itu membutuhkan proses dalam mencapai hakikat kemanusiaannya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni yang pertama, apa itu hakikat manusia? Makna dari kata hakikat itu sendiri ialah dasar atau intisari. Hakikat juga dapat diartikan sebagai suatu sumber atau asal atau puncak dari sesuatu. Pengertian manusia sendiri adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia juga merupakan makhluk yang memiliki bentuk atau disebut juga homo faber. Selain berbentuk, manusia juga merupakan makhluk yang berpikir atau homo sapiens. Jadi, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia beserta eksistensinya di dunia. Oke. Para tokoh ilmuwan menyelidiki manusia itu dari berbagai sudut pandang. Pandangan dari segi fisik disebut antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari tentang sejarah terjadinya aneka ragam manusia, dilihat dari sudut ciri-ciri tubuh, baik yang lahir atau fenotip, atau yang tampak ya, seperti warna kulit, warna rambut, indeks tengkorak, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, dan bentuk tubuh, maupun yang lain yang itu nampak secara fisik. Kemudian ada yang bersifat genotip atau yang berasal dari gen, seperti frekuensi golongan darah dan golongan darah dan lain sebagainya. Nah, pandangan dari segi budaya yang tadi itu adalah segi fisik yang kita sebut sebagai antropologi fisik. Kemudian yang kedua adalah pandangan dari segi budayanya, yakni antropologi budaya. Manusia dipandang dari segi budayanya, yakni antropologi budaya. Antropologi budaya mempelajari tentang perilaku manusia itu sendiri. Misalnya pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan sebagainya. Pandangan dari segi adanya atau hakikatnya disebut antropologi filsafat. Ini adalah pandangan yang ketiga, yakni antropologi filsafat, berbicara mengenai apa itu manusia. Ada 4 aliran atau pemahaman. Nah, jadi inilah pandangan menurut tokoh ilmuwan atas penelitian ilmuwan ya, menemukan bahwa berbagai ada 3 sudut pandang tentang manusia, yakni sudut pandang mengenai fisiknya atau antropologi fisik, yang kedua antropologi budaya mengenai budayanya, kemudian antropologi filsafat tentang berbicara tentang segi adanya atau hakikatnya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, setelah ini yakni ada macam-macam aliran tentang manusia. Yang pertama adalah aliran serba zat. Yang pertama adalah aliran serba zat. Aliran ini menganggap bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi.
alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi. Manusia sebagai makhluk materi. Maka pertumbuhannya berproses dari materi juga. Sel telur dari sang ibu kemudian bergabung dengan sel sperma dari sang ayah, kemudian tumbuhlah menjadi janin yang akhirnya lahir ke dunia sebagai manusia. Adapun yang disebut ruh atau jiwa, pikiran, perasaan, atau tanggapan, kemajuan, kesadaran, ingatan, dan sebagainya dari zat atau materi, yaitu sel-sel tubuh. Manusia sebagai makhluk materi, itu artinya manusia itu memiliki suatu kebutuhan hidup yang berwujud materi pula, seperti kebahagiaan, kesenangan, gaya hidup, cara manusia itu berpakaian dan lain sebagainya. Itu merupakan pandangan yang bersifat materialis atau bersifat keduniawian, serta hal bersifat dalam aliran serba zat ini, hal-hal yang bersifat ukhrawi atau yang bersifat ukhrawi itu seringnya diabaikan. Jadi fokus terhadap manusia sebagai zat atau materi di dunia. Nah, kemudian yang kedua adalah aliran serba ruh. Aliran ini menganggap bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk hakikat manusia, adalah ruh. Nah, apa maksudnya? Nah, di sini menganggap bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini termasuk manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah manifestasi atau perwujudan daripada ruh di atas dunia ini. Ruh adalah sesuatu yang tidak menempati ruang, sehingga tidak dapat disentuh atau dilihat oleh panca indera. Berbeda dengan zat yang menempati ruang. Betapapun kecilnya zat itu pasti akan terlihat karena itu merupakan hakikat itu adalah zat. Ini adalah ruh. Jadi mereka itu tidak memiliki konsep ruang. Jadinya tidak terlihat oleh panca indera kita. Nah, dasar pikiran aliran ini adalah bahwa ruh itu lebih berharga dan lebih tinggi nilainya dibandingkan materi. Hal ini dapat dibuktikan dalam kehidupan di dunia ini. Misalnya, seseorang ini sangat mencintai pasangannya, namun pasangannya itu sudah meninggal. Nah, artinya pasangannya itu adalah walaupun mungkin masih jasadnya itu masih badannya itu masih lengkap, tapi ruh orang tersebut tidak ada pada badannya. Dia meninggal dunia, maka mau tidak mau kita harus mengikhlaskannya, merelakan dia untuk dikuburkan. Hal ini juga pada kecantikan atau ketampanan seseorang itu tidak ada artinya tanpa ruh. Jadi ya kita cantik maupun tampan, ya itu tidak ada artinya jika tidak ada ruh. Nah, demikian aliran ini menganggap ruh itu ialah hakikat, menganggap ruh itu sebagai hakikat, sedangkan badan adalah penjelmaan atau hanyalah bayangan saja. Kemudian aliran yang ketiga yakni dualisme. Aliran ini terdiri atas gabungan dua aliran di atas. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan ruh. Jadi badan itu tidak berasal dari ruh, juga sebaliknya ruh itu tidak berasal dari badan. Hanya dalam perwujudannya manusia itu serba dua, jasad dan ruh, yang
keduanya berintegrasi atau bersatu membentuk yang disebut manusia. Antara badan dan ruh terjalin hubungan yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat. Artinya antara keduanya saling pengaruh mempengaruhi. Ada yang terjadi di satu pihak akan apa yang terjadi di satu pihak akan mempengaruhi di pihak lain. Sebagai contoh itu orang cacat atau jasmaninya juga akan terpengaruh. Orang yang cacat jasmaninya akan berpengaruh pada perkembangan jiwanya. Begitu pula sebaliknya, jika orang yang rusak atau jiwanya mengalami gangguan, itu akan berpengaruh juga pada fisiknya. Aliran yang terakhir adalah aliran eksistensialisme. Nah, mereka yang memikirkan bagaimana eksistensi manusia atau wujud manusia itu sesungguhnya disebut kaum eksistensialis, dan alirannya disebut aliran eksistensialisme. Mereka yang memikirkan aliran ini memandang manusia tidak dari sudut serba zat, serba ruh maupun dualisme dari dua aliran tersebut, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri, atau eksistensi itu adalah keberadaan manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia di dunia ini. Itulah aliran eksistensialisme. Oke, kita sudah membahas macam aliran tentang manusia, yakni ada 4. Yang pertama aliran serba zat, kemudian aliran serba ruh, yang ketiga aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Kita akan next. Oke, kita melanjutkan ke materi yang kedua, yakni dimensi kemanusiaan manusia. Dimensi kemanusiaan manusia. Yang pertama yakni ada dimensi individualisme. Nah, dimensi yang pertama yakni dimensi individualisme atau individual being. Manusia itu dengan keunikannya masing-masing ya, tidak ada yang identik walaupun manusia orang ini tuh mereka itu kembar identik maupun tak identik maupun tak seiras itu Dimensi individualisme. Manusia itu dengan keunikannya masing-masing, tidak ada yang identik atau manusia kembar sekalipun, serta dalam segi karakter psikisnya, potensi akal yang juga berkembang. Jadi dalam dimensi individualisme ini, manusia itu bersifat individual. Di sini manusia itu mengalami perubahan juga, selain baik dari sisi fisik maupun psikologisnya. Manusia merupakan organisme hidup yang dibekali potensi akal dan nurani yang setiap detiknya pun akan terus berkembang. Dari satu orang, setiap orang pun memiliki perkembangan yang berbeda-beda dari segi perkembangan dari segi fisik maupun psikologisnya. Dalam kata lain, setiap manusia itu memiliki karakteristik atau keunikannya masing-masing yang saling berbeda, sehingga tidak ada manusia yang identik atau secara keseluruhan sama di muka bumi ini. Manusia meskipun sama memiliki anggota tubuh yang sama, yaitu memiliki tangan, memiliki kaki, dan lainnya.
namun tidak ada yang sama persis bentuknya antara manusia satu dan yang lainnya. Begitu juga dengan pikiran. Pikiran, perasaan, dan unsur psikis lainnya juga berbeda. Itulah mengapa manusia itu itulah dimensi individualisme. Manusia memiliki perbedaan satu sama lain. Ini dilihat dari dimensi individualisme atau individual being. Yang kedua itu manusia memiliki dimensi sosialitas. Sosial itu artinya manusia itu adalah makhluk sosial, yakni dengan selalu ada interaksi. Manusia itu tidak mungkin tidak ada interaksi dengan orang lain. Manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Makhluk menempatkan manusia sebagai entitas yang memiliki potensi untuk mampu bergaul atau hidup dengan manusia lainnya. Kenyataannya manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Oleh sebab itu, manusia itu sering disebut, yang kita sangat kenal ya, manusia adalah makhluk sosial. Ketika manusia mampu hidup dengan manusia lainnya, maka kemanusiaan manusia dapat dikembangkan secara lebih luas. Hal ini bisa diperoleh dari wujudnya interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya akan memberikan kesadaran bahwa manusia memiliki realitas interdependensi yang terjalin di antaranya dan sesamanya. Yang ketiga adalah dimensi kesusilaan atau moral being atau moral. Oleh karena itu, manusia selain berkembang sebagai individu dan makhluk sosial yang tumbuh sebagai makhluk yang bersusila atau moral being. Moralitas manusia, bagaimana human atau manusia ini berbuat dalam masyarakat, apakah dia perbuatannya itu sesuai dengan norma di masyarakat atau sebaliknya. Begitu nampak. Nah, di sini begitu nampak peran pendidikan untuk membentuk moralitas manusia. Yang mana output yang diharapkan manusia itu mengerti nanti baik buruk sesuatu, benar atau salahnya sesuatu, serta terwujud keinginan untuk tidak berbuat salah atau tidak berbuat buruk. Yang keempat yakni dimensi keberagamaan. Selain berdimensi individu, sosialitas, kesusilaan, manusia juga berdimensi keberagamaan atau being religius. Selain berorientasi keduniawian, manusia ini juga berdimensi agama, yakni berkaitan dengan keyakinannya terhadap Tuhan, Nabi, dan Rasul atau wahyunya. Nah, kita pun sebagai umat Muslim ya, kita juga meyakini bahwa adanya Tuhan yaitu satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan utusannya yakni Nabi dan Rasul. Nah, maka dari itu manusia ini juga memiliki dimensi yakni keberagamaan. Oke, kita akan lanjutkan. Slide selanjutnya adalah di sini tokoh bernama Zakiyah Darajat berpendapat bahwa ada 7 macam dimensi-dimensi manusia yang harus dikembangkan. Yang pertama yakni dimensi fisik atau jasmaniah. Nah, jadi selain dimensi keempat yang tadi, ini ada tokoh namanya Zakiyah Darajat berpendapat bahwa ada 7 macam dimensi manusia yang mestinya dikembangkan. Yang pertama yakni dimensi fisik atau jasmaniah. Di sini kemanusiaan manusia yang telah jasmani merupakan salah satu dimensi kemanusiaan manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah melalui proses kejadian manusia sejak dalam kandungan. Kondisi kejadian fisik yang prima akan menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Begitu sebaliknya, apabila kondisi fisik atau jasmani seseorang itu mengalami gangguan atau cacat bawaan, kondisi ini akan berdampak terhadap tugas-tugas
perkembangan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah dimensi akal. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Mengapa demikian? Ya, sempurna. Manusia itu paling sempurna dari makhluk-makhluk lain, makhluk ciptaan Allah yang lain. Seperti yang sederhana saja, perbedaan kita manusia dengan hewan adalah manusia ini dianugerahi akal untuk berpikir, sedangkan hewan itu tidak. Hewan hanya memiliki insting. Nah, dengan akal yang manusia itu miliki, maka hal ini tuh mestinya harus ini adalah wajib kita kembangkan, wajib kita dikembangkan, yakni dimensi akal. Kesempurnaan kejadian dan penciptaan manusia sebagai makhluk yang paling indah dan tinggi derajatnya dikarenakan manusia dianugerahi dan dibekali Allah berupa akal dan pikiran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diberikan potensi tersebut sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan hidup dan menunjang kehidupan manusia di atas bumi ini, serta berguna untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang dialami manusia itu sendiri, serta dalam misi manusia di bumi, yakni sebagai khalifah fil ard. Di sisi lain, Allah pun dapat mengubah manusia ke derajat yang paling rendah ketika ia tak pandai bersyukur dan lupa diri. Nah, dari sini kita sudah tahu ya bahwa manusia ini makhluk yang paling sempurna, makhluk yang memiliki akal pikiran yang wajib kita kembangkan, dan inilah suatu potensi yang Allah berikan, perangkat yang Allah berikan untuk kita manusia agar bisa memanfaatkannya untuk menunjang kehidupan manusia di bumi sebagai khalifah fil ard. Misi kita di bumi sebagai khalifah fil ard. Yang ketiga adalah dimensi iman. Melalui dimensi iman, seorang muslim berkeyakinan bahwa Allah adalah tempat bersandar yang paling besar, tumpuan harapan bagi segenap hamba, himpunan segala doa daripadanya berpangkal segala-galanya, dan kepadanya pula akan kembali semuanya. Keamanan yang direalisasikan secara benar akan melahirkan kepribadian murni yang membentuk 5 karakter, yakni karakter Rabbani, yaitu karakter yang mampu mengimplementasikan kandungan Asmaul Husna ke dalam tingkah laku sehari-hari, seperti ingin selalu memberi kasih sayang, berpikir jernih. Yang kedua adalah selanjutnya adalah dimensi akhlak. Dimensi akhlak secara etimologis merupakan bentuk jamak atau plural dari kata khulukun, diartikan sebagai perangkat atau budi pekerti, gambaran batin atau tabiat karakter. Kata akhlak serumpun dengan kata halkun yang berarti kejadian dan bertalian dengan wujud lahir atau jasmani, sedangkan akhlak bertalian dengan faktor rohani. Akhlak merupakan pokok esensi ajaran Islam pula di samping akidah dan syariah, karena dengan akhlak akan terbina mental dan jiwa seseorang untuk memiliki hakikat kemanusiaan yang tinggi. Dengan akhlak dapat dilihat corak dan hakikat manusia yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah dimensi kejiwaan.
Dimensi kejiwaan merupakan bagian dari kondisi psikologi seseorang dalam menampilkan perilaku keseharian yang hanya dapat diukur melalui tindakan atau perbuatan. Terkait dengan istilah kejiwaan, sebagian ahli itu menyamakan istilah kejiwaan sebagai psikologi. Sebab psikologi jiwa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Kejiwaan pada dasarnya merupakan kekuatan dan penggerak dari dalam yang mampu mengendalikan serta memadukan keadaan dari seluruh unsur pada diri manusia dalam memenuhi segala kebutuhan agar dapat hidup sehat, tentram, dan bahagia. Nah, yang selanjutnya adalah dimensi keindahan. Dimensi keindahan atau estetika merupakan salah satu bentuk dimensi utama manusia, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terindah, yang paling tinggi predikatnya daripada yang lainnya. Bahkan Allah adalah pencipta alam semesta yang maha indah dan mencintai keindahan. Keindahan ini sangat luas ya teman-teman. Nah, Allah itu menciptakan gunung-gunung, lautan itu sangatlah detail, sangat menakjubkan. Gunung-gunung yang menghiasi sekaligus menjadi pasak, bumi yang indah sekali, begitu juga sungai mengalir penuh dengan keteduhan. Begitu juga sungai mengalir penuh dengan keteraturan dan keindahan dan sebagainya. Dengan demikian, predikat paling indah untuk manusia yang diartikan bahwa tiada satupun ciptaan Tuhan yang menyamai keberadaan manusia yang mampu mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan dimanapun, kapanpun, dan pada saat apapun, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain di sekitarnya. Dimensi yang terakhir yakni dimensi sosial kemasyarakatan. Dimensi ini menjelaskan bahwa manusia lagi-lagi sebagai makhluk sosial, perkembangan sosial kemasyarakatan merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, itulah ketujuh dimensi menurut pendapat Zakiyah Darajat, yakni ada dimensi fisik atau jasmania, lalu dimensi iman, dimensi akal, dimensi akhlak, kejiwaan, dimensi keindahan, serta dimensi sosial kemasyarakatan. Yang selanjutnya adalah hubungan manusia dengan pendidikan. Setelah kita membahas mengenai dua materi sebelumnya, yang ketiga adalah hubungannya manusia dengan pendidikan. Apa sih itu hubungannya gitu? Apakah ada hubungannya ataupun sama sekali tidak berhubungan? Manusia membutuhkan suatu aspek untuk mencapai hakikat kemanusiaannya. Disinilah pendidikan dapat dan pembelajaran memiliki andil. Nah, jadi ya dapat kita katakan manusia dengan pendidikan itu tentu berhubungan. Manusia membutuhkan pendidikan untuk memperoleh memperoleh kemanusiaannya juga, hakikat kemanusiaannya, untuk mengarahkan manusia agar berbuat yang baik dengan manusia, dengan segala perangkat yang diberikan oleh Allah. Manusia itu membutuhkan pendidikan untuk membantu mengarahkan, sebagai kontrol, sebagai alat untuk mengarahkan manusia kepada yang benar, kepada yang seharusnya, sehingga kita dapat memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah, di sini manusia itu dapat
dapat disebut sebagai Homo educandum, yang artinya manusia itu dapat dididik. Manusia itu makhluk yang dapat dididik. Akal yang dianugerahkan kepada manusia berguna sekali dalam memenuhi tujuan kehidupan, sekaligus untuk mengenal dan menerima berbagai konsep dan norma untuk mengatur kehidupannya. Dengan kata lain, akal yang didayagunakan manusia mampu menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang. Oleh karena kemampuan inilah, maka manusia manusia juga disebut sebagai makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum, yakni dididik agar mampu selaras dengan standar umum dari kedewasaan manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas bersama-sama tadi. Kita memperoleh kesimpulan bahwa hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia beserta eksistensinya di dunia. Pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu sampai zaman modern sekarang ini juga belum berakhir dan tak akan berakhir. Dimensi kemanusiaan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mesti dikembangkan secara seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga, yang kemudian dilanjutkan ke jenjang pendidikan formal lainnya, di samping pendidikan non-formal yang akan mewarnai perilaku kehidupan melalui pengembangan dimensi-dimensi tersebut. Nah, jadi kita telah memperoleh kesimpulan tentang mengenai kemanusiaan, hakikat kemanusiaan manusia, bahwa kemanusiaan manusia itu diperoleh melalui suatu proses yang panjang, dan yang mana pendidikan ini menjadi salah satu yang sangat berpengaruh pada proses kemanusiaan manusia ini. Pendidikan merupakan hal yang mendasar yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Pendidikan kemudian menjadi bagian yang inherent dan dengan kehidupan manusia, atau menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Proses dalam pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia atau humanisasi. Oleh sebab itu, proses pendidikan senantiasa berlandaskan pada gambaran tentang manusia itu sendiri. Proses pendidikan menghendaki adanya perkembangan potensi dalam diri manusia agar berkembang dan mencapai derajat kemanusiaannya. Tentu saja proses yang dikehendaki terjadi adalah internalisasi nilai-nilai kemanusiaan manusia agar dapat memanusiakannya. Idealnya pendidikan mampu menghasilkan pribadi-pribadi manusia yang manusiawi, memiliki nilai daya guna untuk pengembangan kehidupan sendiri dan bagi sekelilingnya atau bagi masyarakatnya. Nah, oke. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir materinya. Sedikit kata-kata closing statement dari saya. A little progress each day adds up to big result. Proses yang kecil tapi namun setiap hari akan adds up to akan berubah untuk menjadi hasil yang besar. Walaupun prosesnya sedikit, namun istiqomah setiap hari, pasti itu akan menjadi sesuatu yang besar nantinya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan salam cendekia dari Resti. Selamat beraktivitas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.